Bismillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian. Terima kasih hari ini kepada Ustadz Salim yang sudah memandu tilawah kita hari ini. Saya keantengan itu ya bikin PPT, nggak kerasa udah. Ini kebanyakan mungkin akan dibagi dua untuk hari ini seperti amanah dari Kang Ponder. Hari Sabtu itu mengenai akhlak ya, mengenai adab. Insya Allah akan dibagi dua sesi karena barusan itu kepanjangan ya PPT-nya. Nah, insya Allah di sesi pertama ini di hari Sabtu, mudah-mudahan besok bisa diselesaikan ya selain hafalan dari Bunda Nunung. Nah, baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk kajian hari ini, akhlak terhadap tetangga. Nah, ternyata hampir 70 lebih ya slide-nya, jadi keantengan nih. Bertetangga yang sehat dan kiat menghadapi tetangga yang jahat. Nah, jadi tema kita hari ini bagaimana bertetangga yang sehat dan kiat-kiat menghadapi tetangga yang jahat ya di sini kalau istilah di bukunya. Nah, baik, kita akan lihat bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial ya, dengan Allah itu kan dalam Al-Quran ketika menyebut nama manusia itu ada Anas, ada Al-Insan, ada Bashar gitu ya. Ketika Allah menyebut manusia dengan sebutan Bashar, artinya adalah manusia itu adalah sebagai makhluk biologis. Dan ketika menurut para mufasir ya, ketika Allah menyebutkan manusia dengan kata Anas, itu artinya ketika Allah merujuk pada manusia itu sebagai makhluk sosial, bahwa kita adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain tentunya. Nah, ini tidak bisa berlepas ya dari tetangga kita. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi ya bagaimana etika bersosial, bagaimana menciptakan jalinan yang harmonis ya antar keluarga, sehingga kehidupan kita ya dengan di keluarga sendiri, bersama tetangga, tetangga kita di rumah, tetangga kita di kantor, tetangga kita di pekerjaan apapun gitu ya. Mudah-mudahan seperti yang digambarkan dalam Islam, kita menjunjung tinggi spirit tasamuh ya, toleransi, ta'awun, saling tolong menolong, kemudian tentunya ta'awanu alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nah, sehingga penyakit seperti ananiyah, nah ini penyakit ya, penyakit hati, ananiyah, penyakit egois, kemudian suudzon, berburuk sangka terhadap orang lain, kemudian tajassus ya, sikap memata-matai orang lain misalnya, kemudian bergibah ya, menggunjing aib orang lain, dan akhlak-akhlak tercela lainnya itu mudah-mudahan bisa sirna ya, tidak ada tempat untuk kita karena Islam begitu mengatur gitu bagaimana hak bertetangga, kemudian mesti seperti apa gitu ya, supaya antar tetangga itu dalam keadaan tentram, tenang gitu ya, saling tepas elira, saling menghormati, pokoknya terjalin sesuatu yang harmonis ya di antara tetangga yang kita punya. Nah, ini dalam Islam tentunya banyak sekali ya, ada bab khusus nih tentang tetangga, babul jiwar ya, bab tetangga ini dalam kitab-kitab banyak yang mengkhususkan akhlak kita terhadap tetangga itu mesti seperti apa. Nah, di sini topiknya ya, tetanggamu pergaulilah dengan baik. Nah, kalau kita lihat tetangga itu adalah sosok akrab ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan tetangga kita itu bisa jadi lebih tahu keadaan kita dibanding dengan saudara kita yang tinggalnya berjauhan. Misalnya saat kita sakit, ketika kita mendapatkan musibah, nah itu yang paling tahu itu adalah tetangga, yang paling tahu pertama gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak heran ya ketika Islam
begitu menekankan kepada kita untuk berbuat ihsan ya kepada tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, karena dampak hubungan yang harmonis antar tetangga itu insya Allah akan mendatangkan maslahat yang sangat besar. Nah, ketika kita antar tetangga ini saling harmonis, saling mendukung, saling tolong menolong, saling melengkapi gitu ya. Nah, insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan yang begitu besar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin ila jarih, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, ini harus berbuat baik kepada tetangga ya. Banyak sekali hadis-hadis, diantaranya ada 2 yang diketengahkan dulu ya, nanti di berikutnya ada lagi. Kemudian ini 2 hadis yang paling utama ya yang disajikan. Yang kedua adalah wa ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman. Wa ahsin mujawarota, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu ya, manjawaroka takun musliman, pasti kamu akan menjadi seorang muslim. Nah, ini jadi 2 hadis ini ya, 2 hadis ini merupakan kalau disimpulkan gitu ya, 2 hadis tersebut bahwa mengindikasikan bahwa berbuat baik kepada tetangga atau berbuat ihsan kepada tetangga itu merupakan salah satu simbol kesempurnaan iman seseorang. Nah, jadi kita refleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa ketika hubungan kita ya dengan tetangga seperti apa, saya juga sama ya memuhasabah atau merefleksikan bahwa ternyata dalam Islam itu adalah simbol seseorang itu imannya sempurna. Nah, diantaranya itu adalah ketika mampu berbuat ihsan kepada tetangga. Nah, oleh karena itu ya, antara iman sangat erat hubungannya ya, keimanan kita dan ketinggian akhlak seorang muslim itu berbanding lurus. Semakin kuat iman seseorang ya, pasti akhlaknya semakin bagus. Semakin imannya lemah, maka akhlaknya semakin kurang gitu ya. Jadi seperti itu, bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, semakin mulia ya akhlaknya kepada siapapun semakin baik gitu. Tetapi sebaliknya semakin rendah iman seseorang, maka akhlaknya pun buruk gitu ya. Nah, itu termasuk kepada tetangga kita, bahwa keluhuran akhlak kita itu misalnya kebaikan, keluhuran akhlak seseorang itu, budi pekertinya semakin bagus, akhlaknya semakin bagus, itu adalah bukti kesempurnaan imannya. Nah, karena tidak bisa dilepas ya, iman, Islam, ihsan, pasti itu satu paket gitu. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah menggambarkan betapa pentingnya kedudukan tetangga ya dalam Islam itu, sehingga beliau menyampaikan seperti ini, ma zawala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibril terus menerus yusini berwasiat kepadaku biljar, untuk berbuat baik terhadap tetangga. Nah, itu malaikat Jibril berkali-kali ya berwasiat kepada Rasul untuk biljar, yusini biljar, jadi supaya berbuat baik kepada tetangga, hatta zonantu, sampai-sampai zonantu, aku yakin, annahu sayuwarisuhu, bahwa tetangga itu akan dapat warisan gitu ya, akan mewariskan harta kepada tetangga itu gitu. Jadi itu saking malaikat Jibril intensnya ngasih tahu. Nah, jadi Rasulullah sampai gitu ya merasa yakin bahwa tetangga itu akan terwarisi harta ya. Nah, akan diwarisi harta. Nah, itu padahal tidak, ini saking menunjukkan betapa pentingnya ihsan kepada tetangga. Jadi berkaitan dengan makna ihsan, berbuat baik kepada tetangga ya, masih seperti apa kan kita bingung, misalkan ihsan terhadap tetangga itu seperti apa. Nah, di sini Syekh Nazim Sultan menjelaskan bahwa
ihsan terhadap tetangga itu diantaranya melakukan berbagai macam atau beragam perbuatan baik ya, tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Misalnya kalau kita udah mampu ngasih hadiah gitu ya, memberi hadiah, atau ketika berkelebihan makanan ya kita kasihkan, kita berkelebihan apa gitu ya, udah panen misalkan, atau udah gajian atau apa gitu ya, kemudian mengucapkan salam, tersenyum ketika bertemu, kemudian mengamati keadaan dia ya, tentunya mengamati di sini dalam hal yang positifnya ya, maksudnya apakah kelaparan atau tidak gitu, apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Nah, itu membantu dalam perkara yang dibutuhkan oleh tetangga kita gitu. Nah, kemudian juga tentunya menjauhi segala hal yang menyebabkan dia merasa tersakiti, baik dari secara fisik ataupun secara moral. Jadi tetangga yang paling berhak, tetangga yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita itu adalah siapa nih? Misalkan kan tetangga banyak ya. Nah, ini sehingga ada secara spesifik, tetangga yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita itu adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Jadi perhatikan kanan kiri ya, yang paling dekat dengan kita disusul dengan tetangga selanjutnya yang lebih dekat. Ada hadisnya ya di sini bahwa Siti Aisyah pernah bertanya, wahai Rasul, ini Siti Aisyah bertanya ya sama Rasulullah, wahai Rasul, aku memiliki 2 orang tetangga. Nah, ini jadi bingung ya ketika mau punya hadiah, misalkan cuma 1 nih, kita udah bepergian, misalkannya dari mana, cuma kuenya itu tinggal 1 bungkus misalnya. Nah, ini Siti Aisyah pernah seperti ini gitu ya. Wahai Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga, maka kepada siapa aku memberikan hadiah di antara mereka berdua? Ini yang paling berhak siapa dulu? Beliau menjawab, ila aqrabahuma minki baban. Ila aqrabahuma minki baban, kepada tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya denganmu. Nah, itu yang lebih berhak gitu ya. Oleh karena itu ya, Imam Bukhari menulis judul bab khusus dalam sahihnya, bab hakul jiwar fi qurbil abwab. Nah, ini jadi nanti akan ada bahasan khusus ya, hakul jiwar fi qurbil abwab, bab hak tetangga yang terdekat pintunya. Ini lebih spesial lagi ya, kan tetangga itu luas ya. Nah, ini ada hak-hak tertentu yang harus kita penuhi sesama tetangga itu, yang fi qurbil abwab, yang paling dekat pintunya dengan kita. Nah, ini merupakan indikator kedalaman pemahaman beliau ya, Imam Bukhari, terhadap nas-nas tentang hal ini. Nah, ini lebih lanjut Syekh Nazim memaparkan tentang kriteria tetangga gitu ya. Jadi kriteria tetangga juga banyak. Misalnya yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah, kita mesti ngapain nih? Udah mah tetangga muslim punya kekerabatan dengan kita. Nah, maka menurut Syekh Nazim, dia memiliki 3 hak sekaligus. Hak bertetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. Nah, ini harus lebih spesial lagi ya, dengan tetangga yang udah mas saudara sama muslim, tetangga. Nah, ini yang kedua adalah tetangga muslim tapi nggak saudara nih, nggak ada kekerabatan ya, tidak punya tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki 2 hak, yaitu hak bertetangga dan hak Islam. Nanti penjelasannya lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu ya dengan dasar keumuman nas yang memerintahkan berbuat ihsan kepada tetangga, baik kepada tetangga muslim maupun non muslim. Misalnya yang non muslim ya, jadi ini memiliki 1 hak saja, pokoknya kita harus berbuat ihsan lah kepada tetangga, baik itu muslim maupun non muslim gitu ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga beliau yang beragama Yahudi. Nah, ini juga mesti seperti apa, diatur ya dalam Islam nih. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia menyembelih seekor kambing. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu ya
menyembelih seekor kambing, kemudian bertanya ya kepada keluarganya, sudah kalian berikan sebagian kambing tersebut kepada tetangga kita orang Yahudi. Nah, jadi pas mencit kambing teh, Abdullah bin Amr bin As nanya ke keluarganya, sudah belum kalian berikan sebagian kambing itu kepada tetangga kita yang Yahudi? Nah, beliau bertanya sampai 3 kali gitu ya, saking ingin yakinnya gitu. Nah, kemudian beliau ya, Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, nah yang tadi ini, mazala Jibril. Jadi malaikat Jibril terus menerus ya, Yusi ini mewasiatkan kepadaku biljar untuk berbuat baik pada tetangga, hatta donantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai aku mengira gitu bahwa tetangga itu akan dapat waris gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kriteria. Nah, kriteria tetangga yang dinyatakan oleh Syekh Nazim. Ini mungkin udah jam 6 ya, hanya beberapa menit lagi. Ini menyelesaikan slide, beberapa 2 slide lagi lah ya. Ini ada 78 slide. Nah, tadi keantengan. Jadi kriteria tetangga yang dinyatakan oleh Syekh Nazim ini sebenarnya merupakan kandungan dari sebuah hadis yang ada dalam Musnad Al-Bazzar ya, di Kashful Astar nih di sini ya, dilihat di sini. Tapi ini sanadnya bermasalah ya. Di sana ada Imam Al-Haythami ya dalam Al-Majma' mengomentari sanadnya dengan mengatakan seperti ini. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Syekh ya, dari gurunya yang bernama Abdullah bin Muhammad Al-Harithi, dan ia adalah seorang pemalsu hadis. Nah, ini ya ada cacat gitu hadisnya gitu ya, yang tentang kriteria tadi. Tapi secara matan memang sesuai gitu ya, tetapi secara sanad ada yang cacat ya. Ada Abdullah bin Muhammad Al-Harithi, ia adalah seorang pemalsu hadis. Nanti di bawah ada keterangannya. Nah, jadi akan tetapi kriteria di atas ya, kriteria tetangga tadi sebetulnya sejalan dengan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang menyampaikan bahwa penyebutan istilah tetangga ya mencakup ada tetangga yang muslim maupun tetangga yang kafir, ada tetangga yang ahli ibadah ataupun ahli fasik, tetangga kita ada yang menjadi teman atau yang menjadi musuh, yang satu negara atau tetangga di negara lain ya. Pokoknya yang bisa memberikan manfaat ataupun yang akan membahayakan, yang masih kerabat atau bukan kerabat, yang dekat rumahnya ataupun yang jauh, tetangga memiliki perbedaan derajatnya. Intinya seperti itu ya, bahwa tetangga itu memiliki perbedaan derajat, perbedaan tingkatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi tetangga yang memiliki derajat tertinggi adalah intinya ya, kalau dari Ibnu Hajar, tetangga yang memiliki derajat yang tinggi itu adalah yang terhimpun pada tetangga kita itu seluruh sifat-sifat istimewa. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya adalah yang banyak memiliki sifat-sifat luhur. Dan yang terakhir itu adalah yang paling sedikit sifat-sifat kebaikannya. Nah, ini kalau Ibnu Hajar seperti ini ya. Tentunya tadi yang 3 udah muslim, kemudian tetangga, terikat kekerabatan. Itu kalau itu yang tadi seperti itu ya, pendapat yang itu. Tetapi kalau di sini bahwa tetangga yang memiliki derajat tertinggi itu tentunya di sini yang pertama aksaruhum mazaya, yang paling banyak keistimewaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling banyak sifat-sifat baiknya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling sedikit sifat-sifat baiknya. Nah, itu ada kategorisasinya seperti itu. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ubaid ya, penulis kitab Usul Manhajil Islam, menjelaskan bahwa makna tetangga secara lebih luas lagi. Nah, ini jadi masih berkutat pada tetangga yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi istilah tetangga ya, sebagaimana yang dikenal secara umum oleh manusia adalah tetangga yang hidup berdampingan rumah dengan kita. Namun sebenarnya parameter dalam masalah ini adalah keumuman lafaz ya dari tetangga itu,
Maka istilah tetangga itu pokoknya nih yang disebut tetangga itu adalah ini menurut Syekh yang ini ya, mencakup setiap orang yang hidup bersama kita, baik ketika dalam pekerjaan, berarti kalau di kantor tetangga kita ya ada lagi di toko ataupun di masjid, di jalan maupun di tengah masyarakat umum. Maka setiap manusia yang berada di sekeliling kita itu adalah tetangga kita. Termasuk dalam kategori tetangga ini adalah sebuah negara dengan negara tetangganya, juga negara Islam dengan negara tetangganya. Nah, ini masih bahasannya secara umum dulu ya. Jadi tetangga antara negara di sini ya dinilai sama persis kalau menurut Syekh ini ya tetangga antar anggota masyarakat. Yaitu dari sisi pandang bahwa keduanya dituntut untuk saling berbuat baik ya kepada tetangganya masing-masing, tidak terjadi peperangan antar negara melainkan karena negara yang satu melanggar hak negara tetangganya. Ini adalah satu prinsip yang agung. Nah, baik, mungkin hanya itu dulu ya. Mohon maaf karena untuk hari ini tadi ya saya persiapan untuk itunya ya nggak kerasa udah slide keberapa gitu. Mungkin untuk hari ini kita akan lanjutkan besok ya untuk bagaimana sih etika bertetangga yang sehat dalam perspektif Islam itu seperti apa. Yang barusan baru sebagai pengantarnya ya, bahwa namanya istilah tetangga itu yang dimaksud oleh para syekh itu seperti apa. Nah, barusan sudah kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa meneladani apa yang Rasulullah lakukan sedikit demi sedikit ya. Ihsan kita kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun, kita belajar ya untuk berubah sedikit demi sedikit. Mungkin hanya itu saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas materi adab bertetangga pada hari ini. Insya Allah besok hari semoga kita bisa kembali melanjutkan. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas semua kehadirannya partisipan pada hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak, rahmat, maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada host Bu Yeti. Terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.